Perhelatan akbar bagi para pegolf profesional tanah air, Indonesian Tourism Golf Pro Series edisi ketiga memasuki babak final. Setelah menjalani 2 putaran pada 9 dan 10 Mei lalu, penyelenggara menentukan batas cut-off adalah over 11 par. Dari total 90 peserta yang turut meramaikan kompetisi profesional berskala nasional ini, tersisa 42 pegolf yang dapat melanjutkan perjuangannya di babak final. Gelaran yang tidak hanya diikuti oleh pegolf profesional, namun juga diwarnai oleh keikutsertaan para pegolf amatir ini berlangsung di Pondok Cabe Golf and Country Club. Lapangan yang berada di Tangerang Selatan ini nampaknya bukan lapangan yang mudah untuk ditaklukkan. Pasalnya, dari 20 pegolf amatir pria dan wanita, serta 1 pegolf ladies profesional, tidak ada yang berhasil membuat skor di bawah batas cut-off yang ditentukan, sehingga tidak dapat bermain di putaran final. Jonathan Wiono yang mengantongi 2 gelar Champion Indonesian Tourism Golf Pro Series di 2 edisi sebelumnya, sempat memimpin leaderboard di putaran pertama dengan skor under 4. Namun, dirinya gagal mempertahankan posisinya tersebut lantaran bermain over 3 di putaran kedua dan harus puas dengan even par di final round. Total skor yang ia bukukan adalah under 1 par dan membuatnya finish tied di posisi 5. Joey berbagi posisi dengan pegolf pro yang di putaran pertama juga mencatatkan hasil yang baik dengan under 3, yakni Denny Masrin. Sempat berhasil mengungguli Joey di putaran kedua dengan selisih 1 stroke. Namun, akhirnya Denny juga harus puas finish dengan skor under 1 dan duduk di posisi 5 leaderboard Indonesian Tourism Golf Pro Series. Berada dalam Champion Flight, Denny bermain bersama Naraji Emerald Ramadan Putra dan juga Indra Hermawan. Di mana keduanya sama-sama memperbaiki skornya dengan membukukan skor under 2 di putaran kedua karena sebelumnya mereka hanya mencatatkan even par di hari pertama. Di putaran final, Indra Hermawan hanya membuat 1 bogie pada hole 7. Ia juga menorehkan 2 birdie di hari terakhirnya pada hole 10 dan 18. Meskipun ia menutup game di putaran final dengan birdie, namun hal tersebut belum berhasil mengantarkannya meraih gelar champion dalam turnamen ini.
Sementara Naraji yang sempat memimpin leaderboard selama final round, gagal mempertahankan posisi puncak tersebut hingga akhir turnamen. Meskipun ia mencetak 3 birdie, namun dirinya juga tersandung 2 bogey yang membuatnya harus menutup putaran final dengan skor under 1. Sejak hari pertama, Naraji dan Indra terus berdampingan karena skor yang dicatatkan oleh keduanya selalu sama. Bahkan hingga akhir putaran final, keduanya finish tied di posisi kedua dengan skor akhir under 3 par. Berhasil mengembalikan posisinya, Nasin Surahman sebagai pegolf pro senior yang sekaligus seorang pelatih golf sukses mengukuhkan dirinya sebagai Champion of Indonesian Tourism Golf Pro Series edisi ketiga dan berhak mendapat hadiah sebesar 40 juta rupiah. Di putaran pertama, Nasin membuat skor under 4 dan memimpin klasemen bersama Joey. Namun di putaran kedua, dirinya tersandung 3 bogey dan selesai dengan skor over 2. Dan di putaran final, akhirnya Nasin sukses merebut kembali posisinya sebagai pemuncak leaderboard dengan skor akhir under 4 atau 212 pukulan. Nasin membagikan pengalamannya selama bermain dalam turnamen Indonesian Tourism Golf Pro Series, mulai dari persiapan, strategi, hingga hambatan yang dilewatinya selama turnamen. Apa strategi ataupun game plan yang direncanakan dalam turnamen kali ini? Terima kasih kemenangannya, nggak menyerang. Permainan hari ini dimain di Pondok Cabe nggak menyerang bendera, seperti itu. Menurut Pak Nasin sendiri, apa sih challenge atau struggling yang dihadapi di Pondok Cabe Golf ini? Yang bikin susah greennya, Green. agak keras dia, jadi nggak berani menyerang bendera. Jadi harusnya di depan bendera jatuhnya, sebelum bendera. Bisa dikatakan Pak Nasin ini kan bermain bersama para pro-pro yang masih muda dan sedang cukup naik daun juga. Gimana nih Bapak bisa menjadi pemenang dan mengalahkan mereka semua gitu? Apa sih di awal tuh gimana rencana atau targetnya? Latihan, banyak latihan, itu aja.
Memang di sini dulu pernah belajar bermain di sini dari kecil. Juniornya di sini. Seperti itu. Jadi belajar sama pelatih Pak Cari, sekarang udah almarhum dia. Di 3 hari ini, di putaran keberapa mulai ngerasa menang nih? Dari hari pertama udah yakin menang. Dari hari pertama. Apa yang bikin yakin menang? Ya bermain latihan itu aja. Nggak keder tuh mama main sama pemain-pemain muda yang bagus-bagus. Udah biasa. Makanya saya kan sering bermain sama pemain-pemain muda yang bagus-bagus sering. Pemain pernah main di Asian Tour, ikut main. Rencananya di IPGPS ke depannya akan ikut lagi atau bagaimana? Rencana mau ikut. Yang deket-deket aja paling mau ikutnya, nggak di daerah nggak mau ikut, kejauhan. Mana sih selain yang keras di sini kan fairway-nya cukup agak meninggi. Iya. Kelihatannya sempit ternyata lebar. Iya betul. Triknya gimana? Ya akurasi aja mukulnya. Jadi nggak selalu menyerang gitu, nggak pakai driver. Jadi harus akurasi, pakai 3 wood, pakai rescue seperti itu. Paling susah di green berapa? Paling susah di green 13. Selama 3 hari kan panasnya luar biasa. Ada strategi atau kira-kira Nggak ada. Paling minum yang pegal-pegal aja, jamu yang buat ngilangin pegal, yang itu aja. Panasin mulai pro tahun berapa? Tahun 2005. Sekarang umur berapa? 47. 47. Terus sebelum di sini pernah menang di mana? Di turnamen pro Indonesia? Belum pernah menang. Nyaris pertama kali ya? Nyaris pernah. Berarti ini pertama kali ya? Baru pertama kali menang. Oke. Terima kasih kepada Anargia Asset Management sebagai sponsor turnamen ini. Selamat kepada Nasin Surahman dan juga Marcus Maximus sebagai juara di seri 3 Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023 dan semoga ke depan mereka bisa lebih berprestasi lagi, lebih juara lagi dan nantinya bisa lebih membanggakan olahraga golf di Indonesia dan membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Sekali lagi selamat dan tetap semangat dan sukses selalu.